Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fadel Surya Putra dengan NIM 23060220012 kelas 3A Prodi Tadris IPA UIN Salatiga. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi organ baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Langsung saja ke videonya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian organ. Organ merupakan kumpulan atau gabungan dari beberapa jaringan yang memiliki satu atau lebih fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Contohnya ada sistem ekskresi, sistem pencernaan, dan lain sebagainya yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah teman-teman, setelah kita tahu mengenai pengertian organ itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Secara umum, tumbuhan itu punya 6 organ. Ini seperti yang kita bisa lihat di sini, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Keenam organ tersebut saling bekerja sama dengan memiliki peran masing-masing untuk menjaga. Akar ternyata setidaknya punya 3 fungsi penting nih. Yang pertama, untuk menunjang berdirinya tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, akar juga berperan untuk menyerap air. Yang ketiga, untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah yang diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian dapat kita lihat struktur anatomi akar itu ternyata cukup kompleks ya. Mulai dari ada korteks, epidermis, stele, meristem, sampai tudung akar. Kemudian akar sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Ciri-cirinya yaitu akar tunggang mempunyai akar primer, kokoh, dan kuat, serta akarnya bisa menembus jauh ke dalam tanah. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang diantaranya mangga, jeruk, serta umbi-umbian. Selanjutnya, akar serabut memiliki bentuk seperti serabut dan memiliki ciri-ciri kebalikan dari akar tunggang. Contoh tumbuhan yang berakar serabut yaitu pepaya, padi, jagung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, batang. Batang sendiri berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta berperan untuk mengangkut dan menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Gambar di atas merupakan penampang melintang batang setelah disayat. Sebuah perbedaan yang jelas terlihat bahwasanya berkas pengangkut xilem dan floem pada batang monokotil letaknya tersebar di seluruh jaringan dasar. Sedangkan pada batang dikotil posisinya teratur melihat fungsi dari daun diantaranya untuk fotosintesis, alat pernapasan, tempat penguapan, serta tempat perkembangbiakan secara vegetatif. Daun memiliki stomata yang memungkinkan tumbuhan untuk mengatur penguapan air melalui proses transpirasi. Selain itu, daun juga dapat berperan sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif melalui pembentukan tunas atau daun baru pada bagian tepi atau pangkal daun. Penjelasan lebih lanjut tentang penguapan pada daun atau transpirasi memiliki beberapa fungsi seperti membantu penyerapan nutrisi oleh akar, mendinginkan tumbuhan, dan mempertahankan tekanan turgor sel. Penguapan juga membantu dalam transportasi air dan nutrisi melalui pembuluh tanaman. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif melalui daun meliputi begonia dan daun begoninya yang dapat menghasilkan tanaman baru. Daun tanaman gembili juga bisa dipotong dan ditanam untuk menghasilkan tanaman baru.
Selain itu, tumbuhan pepaya juga dapat berkembang biak melalui daun yang ditanam secara vegetatif. Daun juga memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan lain. Selanjutnya, bunga. Bunga merupakan alat reproduksi atau perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Strukturnya dapat dilihat seperti yang di samping ini ya. Ada mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Organ yang terakhir ada buah dan biji. Buah berfungsi untuk melindungi dan menyimpan makanan untuk biji, lalu menarik hewan untuk menyebarkan biji tersebut. Biji sendiri nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru berkat cadangan makanan dan embrio yang dikandungnya. Singkatnya, buah berfungsi untuk penyebaran dan biji berfungsi untuk perkembangbiakan. Lanjut ke struktur dan fungsi organ pada manusia. Ini akan lebih mudah bila dijelaskan langsung ke berbagai sistem organ yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, di mana makanan akan dicerna secara mekanis dan kimia. Kemudian makanan bergerak melalui kerongkongan ke lambung, di mana pencernaan lebih lanjut terjadi. Setelah itu, makanan akan berpindah ke usus halus, tempat nutrisi diserap, dan akhirnya ke usus besar untuk pembentukan tinja. Yang selanjutnya, sistem pernafasan manusia dimulai dengan masuknya udara melalui hidung atau mulut. Udara kemudian melewati saluran udara mencapai paru-paru, di mana pertukaran oksigen dan CO2 terjadi melalui alveoli. Oksigen diserap dan dikirim ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida atau CO2 dibuang saat kita mengembuskan napas. Organ-organ dalam sistem pernapasan meliputi hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada manusia. Sistem ini melibatkan organ-organ seperti jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri dan membawa oksigen serta nutrisi. Pembuluh darah vena bertugas membawa darah kembali ke jantung. Berikutnya, sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ utama seperti ginjal, hati, dan paru-paru dalam mengelola dan mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Ginjal berperan penting untuk menyaring darah untuk menghasilkan urin. Proses filtrasi ini menghilangkan produk sisa metabolisme, kelebihan air, elektrolit, dan zat berbahaya dari darah. Yang kedua, hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, di mana zat-zat beracun atau tidak diinginkan diubah menjadi senyawa yang lebih mudah diekskresi. Hati juga menghasilkan empedu yang membantu dalam pencernaan lemak. Selanjutnya, paru-paru. Proses pertukaran gas di paru-paru memungkinkan pengeluaran karbon dioksida, yaitu hasil samping dari metabolisme sel, dan pengambilan oksigen dari udara yang dihirup. Selanjutnya, kulit. Melalui keringat, kulit membantu mengeluarkan garam, air, dan zat-zat sisa lainnya. Proses ini dapat membantu untuk menjaga suhu tubuh dan mengeluarkan zat sisa melalui permukaan tubuh. Semua komponen ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan internal tubuh dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan atau berbahaya bagi tubuh untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesehatan. Selanjutnya, sistem otot dan sistem rangga pada manusia. Kedua sistem ini saling berinteraksi untuk memberikan struktur dan dukungan serta gerakan pada tubuh. Yang pertama, sistem rangka atau sistem skeletal, terdiri dari tulang keras dan tulang rawan. Rangka memberikan kerangka tubuh yang memberikan dukungan struktural. Selain itu, sumsum tulang bertugas memproduksi sel darah dan tulang menyimpan mineral. Sendi-sendi memungkinkan adanya gerakan tubuh. Yang kedua, otot atau sistem muskuloskeleta, terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka merekat pada tulang dan bekerja menghasilkan gerakan tubuh.
Otot polos dapat ditemukan di organ-organ internal dan terlibat dalam fungsi tubuh seperti pencernaan dan lainnya. Otot jantung yang merupakan otot yang memompa darah berfungsi secara otomatis. Kolaborasi antara sistem otot dan rangka memungkinkan pergerakan tubuh serta mendukung organ-organ internal dan melibatkan adaptasi tubuh terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita bahas tentang sistem syaraf pada manusia yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berperan dalam pengolahan informasi, pengaturan fungsi tubuh, dan pengendalian aktivitas mental. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Yang selanjutnya, saraf tepi. Saraf tepi melibatkan syaraf-syaraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang menuju bagian tubuh lainnya. Yang terbagi lagi menjadi saraf somatik yang mengendalikan aktivitas sadar dan saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh tak sadar seperti detak jantung dan pencernaan. Sistem syaraf bekerja secara kompleks untuk mengirim dan menerima sinyal elektrokimia yang memungkinkan adanya koordinasi dan respon terhadap lingkungan. Saraf pusat dan tepi bekerja sama untuk menjaga homeostasis dan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh. Yang selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi organ pada hewan. Sebenarnya struktur dan fungsi organ manusia dan hewan memiliki banyak persamaan dan adanya beberapa perbedaan. Mari kita bahas. Persamaan antara sistem organ pada manusia dan hewan. Yang pertama, sistem pencernaan. Keduanya memiliki sistem pencernaan untuk mengolah makanan dan menyerap nutrisi yang berperan untuk mencerna makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh. Kedua, persamaan dalam sistem peredaran darah, yaitu baik manusia maupun hewan memiliki sistem peredaran darah untuk mengalirkan darah serta menyuplai oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Perannya yaitu untuk menjaga transportasi zat-zat penting dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, persamaan di sistem syaraf. Keduanya memiliki sistem syaraf untuk mengirimkan dan menerima sinyal dan mengkoordinasikan fungsi tubuh. Lebih lanjut, perannya untuk mengontrol respon terhadap lingkungan dan merespon satu rangsangan. Yang terakhir kita akan membahas tentang perbedaan struktur organ dan fungsinya pada manusia dan hewan. Perbedaan antara sistem organ pada manusia dan hewan. Yang pertama ada kompleksitas otak. Manusia memiliki otak yang lebih kompleks dan berkembang dengan baik dibandingkan hewan pada umumnya. Otak manusia memiliki kapasitas kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan. Kemudian yang kedua, pemakaian alat bantu pencernaan. Beberapa hewan memiliki perbedaan dalam struktur dan fungsi alat pencernaan mereka. Sebagai contoh, beberapa hewan memiliki 4 lambung seperti pada hewan sapi, sementara manusia hanya memiliki 1 lambung. Yang ketiga, mengenai postur dan gerakan. Struktur tubuh dan kemampuan gerakan dapat berbeda antara manusia dan hewan. Misalnya, manusia memiliki postur bipedal atau berjalan dengan 2 kaki, sedangkan banyak hewan yang memiliki postur kuadrupedal atau berjalan dengan 4 kaki. Yang terakhir, mengenai sistem respirasi. Meskipun manusia dan hewan umumnya memiliki sistem pernafasan yang serupa, struktur dan adaptasi spesifik dapat bervariasi. Misalnya beberapa hewan yang menggunakan insang sebagai organ pernapasan dan ada juga hewan yang bernafas menggunakan kulitnya.
Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.